Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi tugas OJT 1, pelatihan coding dan kecerdasan artifisial tahun 2025 di Manokwari, yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Palopo. Saya, Rianto, SPD MPD, adalah guru yang bertugas di SD Yapis 2 Reremi. Pembuatan video ini merupakan upaya untuk implementasi strategi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di fase C kelas 5 SD dengan materi pokok berpikir komputasional, unplot, pola, dan algoritma. Laporan ini secara keseluruhan menguraikan proses kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup atau kegiatan akhir selama 2 jam pelajaran, yaitu 2 kali 35 menit. Harapannya semoga laporan ini menjadi bahan refleksi dan pengembangan pembelajaran di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat ceria, Allahu Akbar. Oke, masih semangat toh? Adakah hari ini yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Hari ini bertemu kembali dengan Pak Guru. Kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya kita sebagai manusia memberikan perintah pada benda-benda yang ada di sekitar Kita. Nah, sekarang kita akan lebih semangat lagi untuk belajar kali ini yang lebih full power tentang algoritma. Oke. Yang pertama, kalian diharapkan setelah belajar ini bisa mengidentifikasi pola dalam berbagai situasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang lebih efisien. Yang kedua, menyusun algoritma sederhana dalam bentuk langkah-langkah logis, langkah-langkah yang masuk akal yang bisa diikuti. Nah, pernah mendengar kata algoritma? Pernah. Ya. Mudahnya memahami adalah algoritma itu seperti resep. Tahu resep? Tahu. Kalau kita mau membuat sesuatu, sudah pegang resep, di dalamnya ada apa? Tulisan. Urut-urutan perintah. Di situ jelas ada bahan, ada alat, ada cara memasaknya. Misalnya kalau tentang resep makan, yang resep diurut pertama, 2, 3, 4 itu yang harus diikuti. Kalau tidak diikuti apa yang terjadi? Gagal. Gagal. Sama seperti pada saat kalian bermain game. Kalau kita bermain game apa di dalamnya? Pasti banyak perintah. Bagaimana caranya lompat? Bagaimana caranya mundur? Bagaimana caranya maju? Belok kanan, belok kiri. Kalau itu kalian tidak ikuti, kira-kira apa yang terjadi pada game yang kalian mainkan? Gagal. Lari tidak karuan. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar. Yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa oke, kita lihat sini. Terlebih dahulu, coba kalian lihat di sini. Bagaimana cara kamu mengetahui bahwa minggu depan setelah hari Kamis adalah hari Jumat dan bukan hari Minggu? Lihat kalender. Ada yang bilang lihat kalender. Bagaimana untuk mengetahui bahwa minggu besok itu setelah Kamis itu hari Jumat bukan hari Minggu? Dari mana? Dari pola hari, bahwa urutannya setelah Kamis pasti Jumat, dan itu akan berulang setiap seminggu sekali.
cara mengetahuinya. Kemudian yang kedua, jika kamu diminta menjelaskan cara membuat nasi goreng kepada orang yang belum pernah memasak, apakah setiap kata dalam urutan kamu penting? Mengapa penting? Iya, kalau salah satu dilewati, berarti dia akan membentuk nasi goreng sesuai sesuai yang seharusnya yang ditargetkan dalam resep tersebut. Harusnya cincang bumbu dulu. Ini yang dimasukin ternyata langsung nasi, kemudian minyak, habis itu baru bumbu. Kira-kira apa yang terjadi? Rasanya tidak karuan. Oke. Kemudian apakah hidup akan lebih mudah atau lebih sulit jika ada urutan atau aturan? Tidak ada aturan sama sekali. Yuk. Tidak. Gimana? Ada yang mau berpendapat? Apakah hidup akan lebih mudah atau lebih sulit jika tidak ada urutan atau ada urutan? Lebih mudah ketika apa? Ketika ada urutan. Kenapa? Jelas. Tunda kok, tidak belok ke sana kemari. Nanti pada saat menghabiskan waktu Oke. Sampai sini bisa dipahami? Saya. Oke. Itu adalah cara-cara bagaimana kita memahami apa itu algoritma. Sekarang coba diperhatikan di sini. Lihat gambar batik di sini. Apa yang terjadi di sini? Apa yang kamu lihat di sini? Ada sebuah pola yang diulang berulang-ulang. Yang pertama, balon apa ini? Ya, ada balon belah ketupat, di dalamnya ada tanda tambah. Kemudian diikuti dengan yang bentuk lain tapi lompat satu sama seperti yang ini lompat satu, ini lompat satu. Yang ini juga seperti itu. Ini juga akan seperti itu. Diulang itu namanya pola adalah berarti apa? Sesuatu yang berlaku dan berulang. Itu adalah pola. Nah, setelah itu lihat pola bentuk berikut. Yang pertama ada pola apa ini? Hati, walu, kemudian bintang. Bisakah kamu menentukan pola yang ada di titik-titik ini pola apa? Bisa. Apa? Dari mana kamu tahu? Dari pola yang berulang. Bahwa setelah lo bintang, setelah bintang, setelah lo setelah bintang, itu seterusnya. Coba kalau Pak Guru bertanya, pada urutan ke-10 bentuk apa yang akan muncul? Ya, bintang. Kenapa? Karena urutannya genap. Urutannya genap. Kita lihat ada berapa bentuk di situ? Ada berapa bentuk di situ? 2. Hanya bentuk log dan bintang. Ketika log adalah menempati bilangan ganjil, urutan ganjil, pasti yang akan genap keluar bintang. Apabila bentuknya cuma 2, kita bisa membedakan itu. Meskipun kita mau mengurutkan urutan yang ke-1000, kira-kira dapatnya apa? Bintang. Yang 997 urutan apa? Mudah kan? Mudah. Kemudian persegi, lingkaran, persegi, lingkaran, persegi. Ini sangat mudah. Kenapa? Karena hanya 2 bentuk. Bintang. Pada bentuk yang kedua bintang, urutan ke-9 ditempati oleh bentuk apa? Ini. Tapi yang ke-9 ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti yang 9 keluar apa? Keluar apa kira-kira bintang? Hah? Apa? Kota. Apa kebenaran? Tangan untuk bintang. Oke, kita lanjutkan.
baik. Yang pertama adalah pola bilangan persegi dengan berisi sejumlah lingkar. Perhatikan, yang pertama berapa? 1. Kemudian? 4. Kemudian? 9. Kemudian? 11. Ada yang tahu urutan kelimanya? Berapa? 24. Yang lain? 25. Dari mana dapatnya? Dipangkatkan. 1 pangkat 1, 2 pangkat 2. Oke, lanjut. Urutan ketiga 3 pangkat 3 pangkat 2. Urutan keempat 4 pangkat 2. Urutan kelima 5 pangkat 5 pangkat 2. Urutan ke-6 6 pangkat 2. berapakah urutan ke-10? 10 pangkat 2. 100. Berapakah urutan ke-20? 20 pangkat 2. 400 dong. Oke, diperhatikan yang sini. Pola persegi panjang, urutan pertama adalah 2. Urutan keduanya, urutan ketiganya, urutan keempatnya. Ada yang tahu urutan kelima? 5 dan mana? Harusnya genap kan? 26. Berapa? 26. Dari 2 ditambah 4. Yang ini berarti ditambah berapa? 6 ditambah 8 tambah 10 berarti berapa harusnya? 30. Dan seterusnya. Kan cuma ditambah 4 berapa? 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 dan seterusnya. Tinggal ditambahkan itu. Kemudian pola segitiga, perhatikan di sini. Pola pertama berapa? 1. Pola keduanya? 3. Pola ketiga? 6. Pola keempat? 10. Tahu yang pola keenam? Pola kelima? 1 tambah 2 tambah hasilnya ditambah 3 tambah 4 tambah 5 15 tambah 6 tambah dan seterusnya. Itu namanya pola. Bisa? Paham? Ada yang bertanya enggak? Enggak ada? Yakin? Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, sekarang perhatikan kembali. Kalian pasti pernah bermain game. Ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah bermain game? Berarti semua pernah ya? Perhatikan. Kalian pasti pernah bermain game yang membutuhkan kalian mengulang gerakan yang sama. Coba jelaskan bagaimana otakmu bisa mengingat dan mengulang gerakan itu tanpa harus berpikir keras setiap kali. Bagaimana? Karena sudah terbiasa. Yang lain? Karena kita memahami pola. Iya, karena udah paham polanya. Yang lain? Oke, diantaranya itu. Ya, Anissa pernah main game. Game apa yang dimainkan? Apa namanya? Arina pernah main game? Pernah. Game apa yang gambar itu? Apa namanya? Game apa yang mau gambar? Pernah. Ada langkah-langkah yang diikuti dalam membuat game itu. Pertama membuat sketsa. Habis sketsa dikasih warna. Setelah dikasih warna, apakah animasinya bergerak? Tidak. Ada yang bisa membuat animasi bergerak? Belum ada. Ada yang pernah bermain scratch? Game, membuat game dengan cara scratch. Ada. Itu ada temanmu siapa? Halifa pernah membuat scratch. Kalau main game jadi scratch. Apa yang dibuat? Maju, terus belok kanan 2 kali, belok kiri 2 kali. Iya. Nah, itu tapi menggunakan komputer. Tapi hari ini kita belum menggunakan komputer. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan menggunakan itu. Kita lanjut. Nah, sekarang coba jawab. Setiap Sabtu Jonas dan adiknya memiliki 4 tugas. 1. Menyiram tanaman. 2. Mencuci sepeda. 3. Menyiapkan makanan. Kelinci. 4. Merapikan mainan. Persoalannya, pilihlah semua pasangan tugas yang bisa dilakukan secara bersamaan
untuk menghemat waktu. Yang mana tuh yang bisa dilakukan bersama? Ada 4 tugas, tapi ada 1 tugas yang bisa dilaksanakan 1 kali untuk menghemat waktu. Yang mana tuh? Satu dan 2. Kenapa? Kan udah pegang selang, ya kan? Nyiram bunga sekali cuci beda. Itu untuk menghemat waktu. Ternyata algoritma juga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah keseharian. Hanya saja kita tidak sadar. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Coba. Seorang menjahit membuat hiasan pita di tepi kain dengan pola. Jahit apa? Tapak meja. Di tepinya itu dikasih warna merah, pita warna merah, warna putih, warna biru, warna merah, warna putih, warna biru. Ada berapa warna di situ? 3. Nah, persoalannya pita warna apa yang akan dipasang pada urutan ke-10? Ya. Ada yang putih? Kita cek yuk. Merah putih. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warna apa? Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, syarat ulang. Jelaskan satu kegiatan di rumahmu yang harus dilakukan dengan urutan yang benar. Misalnya membuat teh atau mengunci pintu. 3 langkah saja yang benar untuk melakukan hal itu. Ada yang bisa ya. Yang pertama, yang apa? Yang membuat teh atau mengunci pintu. Oke, apa langkah pertamanya? Menyiapkan bahan. Iya, menyiapkan bahan. Kedua, menyeduh, menuangkan air. Terus air panasnya terus diaduk. Sudah siap disidangkan? Belum. Oke, tambahkan gula. Kalau sudah tambah gula, udah siap. Oke, siapa yang mau menikmati tehnya? Fatir. Oke, tepuk tangan untuk Fatir. Coba siapa yang sering bangunnya kesiangan? Ada nggak? Oke, adakah yang bisa membuat langkah-langkah besok saya tidak akan bangun siang lagi? Langkah pertamanya apa? Tidur jam 9. Iya, tidurnya jangan telat. Kedua, iya, pasang alarm. Ketiga, iya boleh dengan tidur siang. Itu tips. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang saatnya kita akan belajar bagaimana mempraktekkan hal tersebut dalam kesehari. Tadi sudah warna sudah, kemudian silakan kalian kerjakan karena cuma 5, ada jawabannya pula, jadi harus bisa dapat 100 dong. Karena tidak ada pertanyaan, Pak Guru yang tanya ya. Ini sudah pertanyaan 5 saja. Silakan dikerjakan. Kurang? Sepertinya cuma 1 ya. Oh, bintang nggak kabur. Oh, iya deh. Kabur. Sorry. Coba diperhatikan di situ. Di situ ada stimulus. Rudi sedang membantu ibunya menyusun piring di rak piring. Ia menyusunnya dengan pola yang sama di setiap tumpukan untuk menghemat ruang. Tumpukan pertamanya adalah piring besar, piring sedang, piring kecil. Piring sedang, piring besar, piring sedang, piring kecil. Nah, jawablah persoalan tersebut. Yuk. Lebih? Ada? Saya punya, lain. Ada yang jatuh? Oke, silakan yuk. Bagaimana? Langsung dijawab di situ ya. Tulis nama di atas dengan kelas.
Tiga, empat, lima. Kesempatan pertama adalah Pak Guru mau kasih yang siap. Siapa? Lompatnya. Oke, maju. Siapa programmernya? Lompatnya siapa? Sini, makanya dulu. Yang bertugas memberikan aba supaya robot tersebut tidak nabrak dinding. Kemudian yang ketiga ada operator yang bertugas membuat perintah. Paham? Jadi dibutuhkan berapa orang dalam satu kelompok? Tiga. Oke. Berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke? Silakan kelompoknya menentukan siapa akan jadi robot, siapa yang akan jadi operator, dan siapa yang menjadi programmer. Oke, silakan. Ji, kok malah pukul-pukul? Ari manasikanan meniriti. Oke, siap. Oke, yuk. Programmer yang jelas, tegak. Oke, ya, yuk. Belokan lagi,
Pialanya bagus ya. Oke, nanti kita analisis kenapa kok gagal, Oke. Siapa obatnya? Kamu. Ada kamu. Begitu cepat. Robot jalannya harus kaku kayak robot kah? Supaya perannya robot dapat dong. Yuk, oke siap. Yang lainnya perhatikan. Yuk. Maju 3 kali. 2, 3, oke. Belok kanan. Maju 2 kali. 1, 2, oke. Belok lagi. 1, 2, oke. Apa? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mundur 2 kali. 1, 2. Terus. Iya, tepuk tangan. Ada yang mau tampil lagi? Coba naik. Coba radar. Daripada anasan. Anasan. Cerdas. Kreatif. Islami. Oke, diperhatikan. Kalau satu kelompok sudah tampil. Sekarang yang bisa menjawab pertanyaan Pak itu dia yang tampil. Perhatikan urutan berikut. Perhatikan urutan angka berikut. Halo. 1, 3, 6, 10, 15. Oke. Halo. Berikan angka bilangan 1, 3, 6, 10, 15. Iya. 21. Gak apa-apa, itu khusus buat koi premium. Oke, kelompok lain yang berdiri nanti dapat poin. Oke. Pertama, suaranya harus keras kalau program mulai. Oke, yuk. 1, 2, 3. Maju 2 kali. 2. Kanan 2 kali. 1, 2. Maju 5 kali. Maju 5 kali. Belok berapa kali? Belok kanan. Belok kapan? Kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Ini berarti kanan. Apa? Kanan 1. 2. Maju berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Belok kanan. Terus? Tepuk tangan. 3 maju ke depan 3 kali. Terus? Abi, kita mau dapat Coba, iya.
Baca baik-baik. Dalam rangka untuk meraih prestasi. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan Abian. A B C D sesungguhnya maju dua kali, mundur dua kali, ini dua kali. A B C D sebaliknya, mundur maju maju, maju maju mundur, kanan kiri maju mundur, kanan kanan kiri kiri maju mundur. Oke, tepuk tangan. Sekarang Pak Guru mau tanya, kenapa bisa ada kelompok tadi yang gagal mengambil piala? Perintahnya atau langkahnya yang salah? Ada kelompok yang perintahnya salah, harusnya maju tiga kali, malah majunya dua kali. Ada kan? Nah, sekarang lebih bagus perintah yang maju atau maju 4 kali? Pilih yang maju 4 kali. Kenapa? Ya, supaya lebih efisien, singkat, tidak terlalu banyak. Nanti kalau maju, perintahnya akan susah untuk atau dimengerti. Sehingga kalian dalam membuat perintah harus jelas. Supaya apa? Supaya bisa mencapai tujuan. Kelompoknya Sultan. Tadi berhasil enggak? Sedangkan majunya harusnya 3 kali, 2 kali. Perintah pertama udah salah kan? Sehingga maju yang 6 kali, dia punya majunya cuma setengah langkah saja. Iya atau tidak? Sehingga di sini yang harus diperhatikan kalau membuat algoritma harus apa? Harus jelas supaya efisien, supaya mencapai tujuan. Oke, tepuk anasir. Kembali ke tempat dulu, kita masuk. Apa kesimpulannya? Dalam belajar algoritma harus punya pandangan bahwa pola itu penting. Untuk apa? Supaya efisien, apa langkah atau sesuatu yang dikerjakan menjadi jelas dan tepat. Iya tidak? Coba ini. Oke, Pak Guru akan tanya, apa yang kalian pelajari hari ini dari sini? Ya. Kalau mengasih arahan algoritma harus jelas dan tepat. Jelas dan tepat agar bisa efisien. Kalau efisien berarti menulis perintahnya juga jangan bertele-tele supaya mudah dipahami. Kira-kira
Akankah kamu menggunakan itu untuk memecahkan masalahmu di keseharian? Iya. Contohnya apa? Makan. Contoh mau makan. Kita apa? Membersihkan kamar atau menjalankan tugas di rumah, termasuk pahlawan kesiangan. Iya. Jangan sampai ada yang menjadi bangunnya kesiangan. Berarti harus dipola supaya tidak menjadi iya pahlawan kesiangan. Terima kasih kita sudah belajar. Itu akan kita gunakan nanti dalam keseharian. Kita akan berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Nanti kita akan belajar tentang dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah besar menjadi perkara yang kecil ke kecil. Artinya diselesaikan satu persatu sehingga menjadi masalah besar tersebut tuntas untuk diselesaikan. Ada yang masih mau bertanya tidak? Tidak. Kalau tidak ada, kita bantu Rehan untuk membaca doa mengakhiri kegiatan. Rehan, yuk. Oke, diperhatikan sebelum itu Pak Guru mau kasih satu kuis yang bisa menjawab berarti dia yang keluar keras duluan atau pulang duluan. Berikut ada urutan bintang dari yang 1 menjadi 4 kemudian menjadi 9. Siapa yang bisa mengisi urutan berikutnya yaitu urutan 16. 16 didapat dari mana? 4 kali 4. 4 kali 4 atau 4 pangkat 2. iya 4 pangkat 2. Tepuk tangan untuk Abi. Nah, robot yang berhasil tadi yang mana?